Paguyuban Pasundan Papua merayakan hari ulang tahunnya yang kelima dengan acara yang penuh makna, termasuk pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah untuk periode 2025 hingga 2030. Turut hadir dalam acara ini pejabat Forkopimda Papua, Sekjen LMKN, Ketua DPP HKJSM di Tanah Papua, Dewan Pengaping, para ketua paguyuban serta pimpinan organisasi dan lembaga. Lalakon urang anapi kapoe ieu najan dia kabehan kangaing pada saatnya, tapi ngaingan temenan mawa dia pipiluh ngiluh hirup jadi balangsa ngiluh rudin bari lapar dia mudu maririh pikeun hirup kaharepna supaya kejagana lembur senang sugimu bisa ngadekeun deui pajajaran lain pajajaran nu kiwari tapi pajajaran nu anyar nu ngandena digeuingkeun ku obah jaman pilih ngaing moal ngahalang-halang sebab pikeun ngaing henteu pantes jadi raja anu somah sakabehna lapar bae jeung balangsa. Sendiri rumah darengkeun nu dek tetep ngilu jeung naing geura bisa kabelah kilu anu hayang balik deui ka dayeuh nu ditinggalkeun geura bisa kabelah kalea anu dek kamu wala kanu kerjaya geura bisa kabelah weteh anu moal milu ka saha-saha geura bisa kabelah kulon. Ya Allah, kami memohon kepadamu semoga Engkau memperkenankan dan mengijabah serta mengabulkan hajat-hajat kami. Kami di sini berkumpul akan melakukan suatu kegiatan. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Ya Allah, berikanlah kelancaran. Ya Allah, berikanlah kesuksesan kami yang melakukan Minangkala Paguyuban Pasundan Papua. Ya Allah, berikanlah kegiatan ini menjadi jalan untuk kami tetap senang, untuk tetap kami bersatu, untuk kami tetap taat dalam ibadah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibah Sa'idin. Allahumma la tada'lana fi majlisina damban ila ghafartah, wala haman ila farajtah, wala dainan ila qadaitah, wala maridun ila syafaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirata illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Acara dimulai dengan pelantikan pengurus DPP dan DPW yang baru, di mana Irianto Pawika kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Pasundan Papua. Struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Pasundan Papua masa bakti 2025-2030, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus organisasi dengan nama Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Pasundan Papua masa bakti 2025-2030 ditetapkan di Jayapura 23 November 2025. Ketua Dewan Penasehat Paguyuban Pasundan Papua Dr. Andis Haji Ikik Sisworo MSI MM. Dewan Penasehat Paguyuban Pasundan Papua Insinyur Haji Yusuf Rahman STMT IPN. saya bersumpah berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Pasundan Papua masa bakti 2025-2030 dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya yang berlaku pada Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Pasundan Papua. Saya akan menjunjung tinggi nama baik organisasi, menjaga
Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan patakan kebesaran Panji Paguyuban Pasundan Papua untuk dimasyarakatkan dengan sebaik-baiknya di tanah Papua yang kita cintai dan selalu kita banggakan. Saya ingatkan kepada kita semua bahwa amanah yang disampaikan oleh almarhum Bapak Clementina, Wakil Gubernur pada saat melantik kita adalah sesungguhnya orang Papua. Hanya saja kita dari Tatar Sunda. Harus dipahami ini sampai kapanpun bahwa kita adalah orang Papua. Hanya asalnya saja dari Tatar Sunda. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dipegang kuat dan dikembangkan di seluruh Papua. Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama baik dan Allah Subhanahu wa taala serta pengurus Sunda di Papua Pusat yang ada di tanah Papua, insyaallah siap melaksanakan amanah ini. Struktur organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Paguyuban Pasundan Papua Provinsi Papua masa bakti 2025-2030 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus organisasi dengan nama Dewan Pimpinan Wilayah Paguyuban Pasundan Papua Provinsi Papua masa bakti 2025-2030 ditetapkan di Jayapura tanggal 23 November 2025. Ketua Umum M. Irianto Pawika AMKL SE. Sekretaris Umum Insinyur Haji Yusuf Rahman STMT CSE IPN. Saya mengambil sumpah dari Bapak Ibu, sarjana semoga amanah melaksanakan tugas ini dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Izin, apakah Bapak Ibu bersedia mengikuti sumpah janji saya? Sumpah janji pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Paguyuban Pasundan Provinsi Papua. Sebelum saya melantik saudara-saudari, saya akan bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik? Jika bersedia, maka marilah kita bersama-sama mengucapkan ikrar sumpah janji sebagai berikut. Tolong ikuti kata-kata ini. Demi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah, berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Paguyuban Pasundan Papua Provinsi Papua masa bakti 2025-2030 dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Saya akan selalu mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Dewan Pimpinan Wilayah Paguyuban Pasundan Papua Provinsi Papua.
menjaga kekompakan dan kebersamaan dengan seluruh anggota untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Saya akan menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dengan penuh rasa ikhlas, disiplin, dan amanah. Apabila saya melanggar sumpah dan janji ini, saya bersedia menerima sanksi yang akan diberikan oleh organisasi. Semoga Tuhan menolong saya. Selesai. Dan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa yang Maha Besar, saya Ketua Umum Dewan Pasundan Papua menyerahkan amanah bendera Pataka ini untuk dikibarkan di Provinsi Papua. Mohon diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima bendera Pataka DPW Pasundan Papua Provinsi Papua untuk dikibarkan di Provinsi Papua. Pelantikan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam mempererat hubungan antara warga Sunda dan masyarakat Papua. Serta undangan semua yang disebutkan satu persatu, izinkan di hari ini kami akan mengumumkan warga kehormatan kami, yaitu Bapak Kapolda yang ternyata beliau juga punya darah Sunda. Kehormatan Bapak Sunda Papua disaksikan Ketua Dewan Pengaping, Ketua Yaki, ada Rahman dengan Pak Ucu. Semoga Bapak Kapolda setelah kami membuka bisa langsung memberikan sambutan untuk pesan-pesan khususnya kami orang Sunda yang sudah jadi orang Papua cuma asalnya dari tanah Pasundan. Mungkin nanti izin Pak Kapolda. Saya berharap sebagai Kapolda Papua, saya berharap bahwa organisasi Pasundan ini bisa menjadikan Papua bisa lebih damai lagi, karena saya dan percaya Papua ini suku sebagai miniatur Indonesia, banyak suku khususnya Bidayuhura ini dari Sabang sampai Merauke juga ada, dan salah satunya adalah orang Sunda. Dan harapannya tentu ke depan DPW maupun DPP maupun DPP Pasundan ini bisa memberikan kontribusi yang aktif untuk terwujudnya Kamtibmas yang lebih baik lagi. Dan akhir kata, saya berharap dengan hal ini silaturahmi bisa lebih dijaga lagi, dan tentunya sebagai warga kehormatan saya berharap bisa terus silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di DPP dan DPP Pasundan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelantikan tadi, kita sudah melaksanakan pelantikan ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dengan tujuan yaitu memperbanyak warga Pasundan Papua yang ada di tanah Papua
sehingga terwujud suatu tujuan untuk mensejahterakan warga masing-masing. Kemudian juga kita sedang melakukan pelantikan ketua Dewan Pimpinan Pusat yang bertugas akan meningkatkan koordinasi dengan semua pimpinan Pasudan Papua di provinsi-provinsi yang ada di tanah Papua. Nah, ini adalah menjadi beban ketua bahwa di sini kita butuh persatuan dan kesatuan. Kemudian laporan yang selanjutnya adalah biaya. Nah, biaya yang kita kumpulkan adalah berasal dari warga yang ada di Jayapura, Sentani, Kerong. Ya. Kalau kita hitung memang baru 40% dari kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, itu nanti sisanya Pak Ketua yang akan memikirkan bagaimana yang akan kita tutupi yang 60%. Irianto Pawika berharap dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam pengembangan agrowisata di Arso 14 sebagai salah satu program jangka panjang yang bermanfaat bagi kedua komunitas. Semoga kepengurusan baru ini menjadi langkah maju dalam mempererat persaudaraan, memperluas manfaat dan menjaga marwah paguyuban Pasundan Papua. Akhir kata, selama 5 tahun, mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan bahasa, dan selamat mengemban tugas kepada pengurus baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap upaya kita, khususnya DPW yang Provinsi Papua yang baru saya lantik. Berikutnya lagi, Bapak Ibu, tema kita di sini Sabilulungan Runtut Raut Sauyunan, gotong royong rukun saling membantu dalam kebersamaan. Ini tugasnya Ketua Umum. Setiap tahun sebelum ulang tahun pertama dia harus ciptakan logo yang ada di sana, Pak. Ya, logo di sana Ketua Umum harus ciptakan. Yang kedua, ide motivasi untuk masyarakat yang ada saya tulis di sini, Pak. Ya, ini merupakan kami warga Sunda ingin seperti ini. Walaupun memang jauh dari harapan, minimal kami sudah punya niat. Ya, kilas balik 5 tahun kinerja saya, yang pertama adalah kegiatan kemitraan itu yang kami utamakan dalam hal ini silaturahmi. Kerjasama silaturahmi kami alhamdulillah, ya, gubernur dilantik oleh wakil gubernur, ya, sampai dengan sama Pak Gubernur, dan bisa bersama dengan calon-calon gubernur yang kemarin maju di Papua, dan itu sudah jadi warga kehormatan orang Sunda, Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk orang Sunda, Pak. Begitu. Ya. Sampai dengan Gubernur Jawa Barat sudah kami datangi dan bertemu, mantannya pun Kang Air sudah ketemu, ya, Gubernur Jawa Tengah pun, ya, Mas Ganjar sempat ketemu dan sempat silaturahmi dengan Pasundan Papua, ya. Ini strategi saya, taktik, ya, bagaimana membesarkan paguyuban ini. Ketua Umum HKJSM di Tanah Papua, Sarminanto, ia juga memberikan pesan penting kepada seluruh warga, mengajak untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah perbedaan. Dan ulang tahun ini Pasundan Papua jadi harapan kami menjadi corong ataupun agen nilai-nilai kerukunan dalam perbedaan. Ingat, di Tanah Papua Lex spesialis Indonesia Mini di Buk Timur. Jadi untuk itu kami berharap juga ada Bapak Ondo. Mari kita sama-sama Bapak Ondo saling membimbing kita yang ada, supaya kita yang ada di Tanah Papua ini semakin guyup dan semakin kokoh dan semakin maju. Nah, untuk ini saya akan bertanya kepada warga Pasundan. Tadi saya sampaikan warga Pasundan sebagai corong dan agen untuk kerukunan. Siap Bapak Ibu? Siap gen? Siap menjadi agen kerukunan? Siap ngahiji? Siap ngahiji? Jangan lelah dan berhenti untuk menyuarakan ngahiji dan terus ngahiji dan seterusnya. Christian Sohilahit yang hadir mewakili pemerintah daerah memberikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh Paguyuban Pasundan Papua dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas di daerah. Saya sampaikan dua saja. Pertama, atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan selamat untuk kepengurusan yang baru dilantik
periode 2025-2030. Yang kedua, ya kita karena tiap hari bersama-sama. Jadi saya kadang-kadang aku juga mau pakai Kemal atau pejabat sekda, memang Pak susah juga ya. Ya, tapi tetap Kemal, tetap pejabat sekda juga, sama-sama. Karena itu yang kedua, pemerintah akan berikan support terus. Saya pikir kehadiran paguyuban seperti ini, dia hanya membantu dua hal saja. Pertama itu membantu masyarakatnya sendiri, ya membantu macam-macam, mengkurni kalau ada masalah dan macam-macam. Tapi yang kedua itu menjaga lingkungan dan stabilitas secara kedaerahan. Kalau itu bisa dilakukan, maka sebenarnya sudah membantu pemerintah dalam banyak hal. Setelah prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan tradisi potong tumpeng. Sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 5 tahun paguyuban Pasundan Papua, potong tumpeng ini merupakan bentuk penghargaan kepada segala pencapaian yang telah diraih serta doa untuk masa depan organisasi. Ketua-ketua paguyuban yang sudah hadir, ketua-ketua pimpinan paguyuban Bapak Ibu. Umur 5 tahun tentunya masih muda sangat, baru saja, namun dengan segala kemampuan kami, orang Sunda yang ada di tanah Papua, dengan adanya paguyuban ini, mari kita bersatu, sabi lulungan runtut raut sauyunan. Kita bersatu bersama membangun kebersamaan baik sesama orang Sunda dan menjadi rahmat atau menjadi berkat untuk orang Sunda yang ada di Papua dan terkhususnya untuk orang Papua itu sendiri. Dan harapannya paguyuban ini, di dalam paguyuban ini kita harus banyak saling menjaga silaturahmi. Orang Sunda harus betul-betul menjaga tali silaturahmi di antara sesama warga Sunda itu sendiri, baik dengan lintas suku yang lain dalam Nusantara dan khususnya pribumi di tanah Papua. Harapannya hari ini mudah-mudahan saya sendiri sebagai ketua umum setelah satu periode memimpin 5 tahun dan hari ini diberikan tanggung jawab ya menjadi ketua umum lagi di periode kedua. Di periode kedua mudah-mudahan di periode kedua di tahun 2025-2030 ini bisa lebih amanah menjaga kebersamaan orang Sunda khususnya di tanah Papua. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjaga melindungi warga Sunda yang ada di tanah Papua. Terlebih saya diberikan kepercayaan dan bisa niatkan kegiatan hari ini lillahi ta'ala karena Allah dan saya ikhlas melaksanakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan menjadi saudara. Yang hadir di sini pun saya ucapkan terima kasih. Program strategi saya adalah bagaimana caranya membangun silaturahmi, menciptakan peluang perekonomian kerakyatan. Contohnya kami punya kebun agrowisata. Sudah 5 tahun bergerak lambat karena memang murni itu usaha pribadi di paguyuban itu sendiri. Mudah-mudahan tahun ini dan usia yang kelima ya, dan masuk ke 6 ini kita dengan hal-hal seperti ini bisa menjadi relasi dan punya relasi, bisa dapat bantuan untuk program-program strategi dalam hal perekonomian kerakyatan, mendapat dukungan dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Dengan semangat kebersamaan yang semakin kuat, paguyuban Pasundan Papua berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pembangunan dan menciptakan kerukunan yang lebih baik di tanah Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.